Perkenalin, nama gue Kuku Setiawan. Kembali lagi di channel gue. Setelah lama gue nggak ngonten, akhirnya kali ini gue akan mengajak kalian untuk mengeksplor suatu suku di pedalaman di daerah Banten. Tentunya kali ini gue akan mengajak kalian, apalagi nih buat para penonton atau para subscriber di Masku Channel, dimanapun Anda berada, kalian bisa menikmati video ini dari awal sampai akhir, dan tentunya banyak sekali informasi-informasi yang menarik dan tentunya faktual, fakta-fakta yang di lapangan nanti akan gue jelasin di dalam video kali ini. Gue akan mengeksplor suatu suku, yaitu namanya suku Baduy. Masih ada 3 jam lagi perjalanan menuju Baduy Dalam. Luar biasa treknya, jalur juga indah. Teman-teman, ini kita udah sampai di perbatasan Baduy Luar dan Dalam. Masyarakat di sana itu masih teguh dengan adat yang kuat. Halo, nama saya Albi dari asli Baduy Dalam. Kalau mau tahu bisa ditonton di Masku Channel. Pagi ini gue berangkat dari Pamulang menuju ke Rangkas Bitung, yaitu tempat pemberhentian stasiun KRL, di mana gue bersama teman-teman dari Pamulang menuju Rangkas itu kurang lebih waktu tempuhnya 1 jam. Mana? Panas. Akhirnya kembali lagi guys. Kita jalan-jalan menuju ke suatu tempat di pedalaman Banten nih. Kalau kalian tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau naik KRL dari Tanah Abang menuju ke Rangkas itu kurang lebih 1 jam. Tetapi kalau kalian rumahnya di daerah Tangsel, naiknya dari Sudimara, Rawabuntu atau Serpong, itu durasi waktu kereta kurang lebih 1 jam sampai di stasiun Rangkas Bitung. Mantap, perjalanan jauh. Perjalanan jauh dulu. Ya, betul. Mantap. Semangat. Kita akan berangkat pagi ini menuju ke stasiun Rangkas. Bismillah. Ini ada kita perjalanan menuju ke suku Baduy guys. Baik, kali ini perjalanan trip gua ke Rangkas ini tentunya gua mengikuti open trip dari Wisuba. Tentunya kalau kalian nanti ingin melakukan perjalanan ke suku Baduy, kalian bisa cek langsung Instagramnya di Wisuba. Nanti akan gua tulis di bawah ini, kalian bisa catat. Di kereta kan nggak boleh ini ya, nggak boleh berisik ya.
akhirnya bersama. Akhirnya bisa jalan sama Pak Profesor. Akhirnya jalan juga nih, Luar biasa. Saudara. Sertifikasi dia udah saudara. Bismillahirrahmanirrahim, biar sampai dengan selamat. Hari ini kita sedang menuju ke Rangkas bersama dengan tim sebanyak 9 orang. Saat ini masih di kereta, bentar lagi akan sampai di Rangkas untuk menuju perjalanan Baduy. Selamat pagi menjelang waktu menuju stasiun akhir Rangkas Bitung. Sini aja lah, Bu. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Rangkas. Stasiun Rangkas Bitung. Stasiun Rangkas, guys. Lihat. Rangkas Bitung Station. Wih. Kita udah sampai stasiun Rangkas Bitung. Ini artinya perjalanan kita akan dimulai untuk menyusuri Baduy Dalam bersama. Halo, Mantap, Pak Os nih. dari Rangkas Bitung mulai perjalanan kita ke Baduy. Woi, jos. Kita sambil nunggu tim penjemputan ke stasiun, kita cari sarapan dulu, guys. Lumayan hari ini alhamdulillah cerah ya. Itu artinya cuaca juga mendukung nih. Jadi perjalanan kita tadi kurang lebih 1 jam dari stasiun Rawabuntu menuju ke stasiun Rangkas. Jadi buat kalian kalau ingin melakukan trekking atau ingin ke Baduy, kalian juga harus estimasi. Kalau tidak salah, kalau kereta dari Tanah Abang menuju Rangkas itu kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi gue tadi kan naik dari Rawabuntu ke Rangkas itu 1 jam. Ini juga stasiun masih proses revitalisasi. Ini dia di stasiun Rangkas Bitung. Jadi kita sambil menunggu tim penjemputan, kita akan cari sarapan terlebih dulu, guys. Yuk. Tentunya Wisuba ini ada beberapa paket yang mereka sediakan untuk tur wisata ke Baduy, baik wisata Baduy luar maupun di dalam. Banyak sekali paket-paket yang ada di dalamnya. Kemarin gua ambil paket itu paket jauh dan dekat. Maksudnya adalah kita perjalanan dari Baduy luar menuju Baduy dalam. Setelah itu dari Baduy dalam kita menuju ke Terminal Cijahe. Kita tidak baik lagi melewati rute dari awal kita berangkat menuju ke Baduy dalam lalu baliknya begitu, tidak ya. Tetapi rutenya adalah rute panjang ke dekat, itu juga sudah tersedia. Baik, balik lagi. Dia mas sponsornya Icon. Mantap. Alhamdulillah kita udah sampai. Sampai Rangkas. Wih. Persiapan. Cari sarapan. Ya, Buat ngegas biar mantap. Ini dia stasiun Rangkas Bitung. Mungkin liburan anak sekolah nih, jadi rame stasiunnya. Boleh. Ada, ini nonton. Satu porsi ya. Ke perjalanan, jadi gue dari Rangkas itu gue rehat terlebih dahulu, gue ngeres sambil menunggu dari pihak open trip untuk menjemput kami di stasiun Rangkas Bitung. Tentunya kita pagi itu sarapan terlebih dahulu bersama para om-om, yaitu bapak-bapak ada di daerah sini, yaitu kita tim dari bapak-bapak Pamulang untuk menuju ke suku Baduy Dalam. Di warung mantap sama Bung Apoy. Iya. Era di Jayanya. Betul. Rangkas. Setelah kita sarapan, kurang lebih kita menunggu 1 jam ya, 1,5 jam
Mungkin bisa dikatakan seperti itu karena kami itu sangat excited banget. Dari pagi kita tuh sudah WA-WA di grup itu jam 3:30, bahkan ada jam 3 pun sudah bangun, sudah tidak bisa tidur lagi sampai menunggu azan subuh. Pada sholat azan subuh kami berkumpul di rumahnya RT Imam, yaitu menuju ke stasiun, lalu dari stasiun Rawabuntu ke stasiun Rangkas Bitung. Tetapi rundown yang sebenarnya rundown di grup itu sudah dijelaskan secara detail ya. Jadi pihak dari Open Trip ini sudah menjelaskan secara detail. Tetapi kita sangat excited, jadi kita pagi banget nih para bapak-bapak menuju ke stasiun. Jadi kan kita menunggu itu agak lama. Jadi setelah kurang lebih jam 9:30 akhirnya tim dari Open Trip itu datang untuk menemui kita. Lalu kita biasalah untuk dicek-cek terlebih dahulu untuk biodata dan lain sebagainya. Terus mana lagi? Ferdi. Oh iya. Ferdi. Mas yang paling caem, lupa. Kita berangkat jam 4 dari rumah, terus naik kereta, kita turun. Wah, ternyata kita dijemput jam 9:30. Bener sih kalau dilihat dari rundownnya, dan kita memang kepagian. Yuk, ini kita udah bersiap-siap menuju ke bisnya, menuju ke Ciboleger. Dari stasiun Rangkas Bitung menuju ke Ciboleger, atau di terminal Ciboleger itu tempat pemberhentian terakhir para wisatawan berkumpul di titik itu. Jadi sebenarnya masuk Baduy itu ada beberapa titik. Kita titik itu melewati di Ciboleger. Estoker 5.000 besok goceng. Sekarang 5.000 aja. Sekarang 5.000, besok goceng. Buatin kakinya aja. Kita naik bis yang ke kiri, rombongan ke kiri. Oh iya. Udah begitu lagi sekarang bayar gratis. Putat. Naik ini teh. Ya, akan masuk. Silakan masuk pelan-pelan. Oke, kita masuk dulu guys. Boleh menyerah. Persiapan, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan menuju ke Baduy akan kita laksanakan. Wih, mantap. Kurang lebih 2 jam dari Rangkas Bitung ke Ciboleger itu kita naik mobil elep. Estimasi perjalanan dari stasiun Rangkas menuju ke lokasi 2 jam guys. Ya. Masih bersama Bung Aos. Mantap. Udah muka udah letak. Asin aja. Asin. Aduh, nasi belum. Mantap. Lapar ini Pak. Kayak hari ini gelap deh. Oh, pakai kacamata. Dan tentunya itu masih ditemani oleh TL. Setelah itu kita sampai di Ciboleger, kita istirahat terlebih dahulu, kita makan siang, kita sholat dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan, kita dari stasiun Rangkas Bitung menuju ke titik pertama di daerah desa Ciboleger. Ini dia. Bisa kalian lihat sebelah sana, itu merupakan khasnya itu patung ucapan selamat datang dari para petani. Itu kita lihat. Alhamdulillah di sini panas banget nih. Cerah. Ya, kita foto dulu lah. Ya, foto dulu lah. Kita sudah sampai guys, alhamdulillah. Yuk kita persiapan lagi, kemas-kemas untuk trekking. Kampung Cibeo. Jadi di Baduy Dalam itu ada 3 kampung, Cibeo, Cikesik, Ciketawana. Yang akan kita tuju ini namanya Kampung Cibeo. Nanti kita akan melewati beberapa kampung di Baduy Dalam dulu. Itu estimasi perjalanan
sampai dalam ya, sampai dalam itu paling cepat 4 jam, tergantung fisik dan kondisi cuaca. Semoga nggak hujan, tapi biasanya hujan sih, biasanya. Belakangan ini udah pada siap jas hujan ya semuanya ya. Jadi kalau di Baduy Dalam itu kita masih boleh foto-foto, dokumentasi boleh. Estimasi sampai pembatasan 2 jam lah, 2 jam kalau kita. Nanti kalau pembatasan sudah nggak boleh dokumentasi lagi, terus sampai dari jalannya itu 2 jam lagi. Kalau pace kita konsisten gitu ya. Nanti banyak spot-spot foto juga di Baduy luar, banyak bagus. Jalanannya batu, ada tanah juga, tanjakan, turunan, mix pokoknya. Apa? Oh enggak Jalan ada. doang. Nggak usah. Oke, ada yang mau ditanyain? Masih tadi mau nanya enggak? Oh, udah. Apa? Ada. Buat minum apa? Ada. Nanti di rumah saya. Ya. Terus Oh, nanti kita di rumah akan. tinggal di tempatnya Ayah Damin. Ini namanya Ayah Damin. Kalau di sini panggilnya Ayah sama Ambu. Ya, atau nama aslinya itu Kang Aldi. Cuma karena anak pertamanya namanya Damin, jadi dipanggilnya Ayah Damin atau Kang Aldi. Damin. Ayah Damin. Nah, Damin. Damin. Ini Ayah Damin. Daminnya di sana. Ya. Ini ikut. Ini ikut sama kita nanti. Nah, jadi diingetin ya nanti tinggalnya di rumah siapa, di Kang Aldi atau di Ayah Damin. Soalnya di sana tuh klaster. Sama semua rumahnya. Takutnya kalian bingung kan, abis dari sungai gitu, mana rumahnya ya lupa gitu kan. Ayah Damin tanya aja. Kalau ditanya mau kemana, ke tempat Ayah Damin. Terus kalau misalnya ada yang nggak kuat bawa tas, itu nanti bisa dibawain sama Kang Aldi. Enggak. Masih. Ya mau dibawain ya sana boleh. Menghemat tenaga ya, menghemat tenaga 4-6 jam kita ke dalam. Atau nanti bisa di tengah jalan langsung kasih ke Kang Aldi aja kalau di tengah jalan sampai gitu. Kalau danau pulangnya Kak? Danau ya pulangnya. Ini kita lewat kampung Gajebo. Oke, cukup. Ayo kita. Oke. Sebelum kita jalan kita berdoa dulu ya, semoga diberi kelancaran, nggak ada masalah atau hambatan apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baduy. Hingga jam 1 persis. Jam 1 persis itu kita melakukan trekking menuju ke Baduy Dalam. Ternyata jarak antara Baduy luar Terminal Ciboleger sampai ke Baduy Dalam itu kita kemarin itu kurang lebih 5,5 jam. Bismillah, hari ini kita mulai perjalanan menuju ke Baduy Dalam. Sekarang kita masih berada di Terminal Ciboleger. Estimasi perjalanan kurang lebih 2-3 jam. Tergantung fisik Baik lagi tergantung fisik yang ditempuh, guys. Jadi tentunya kalian kalau ingin ke Baduy, apalagi yang belum pernah, boleh nih, ya, boleh. di bawah, di atas mah susah. Beli kayu satu seberapa? 5.000. 5.000. Oke. Jadi kita beli tongkat dulu untuk memudahkan, siapa tahu jalanan licin. Kita menuju Baduy Dalam, guys. Bismillah. Biar lancar. Dan ini merupakan tugu petani. Ayo. Lancar. Lagi kita. Oh, ini kan nggak ada dulu ya, banyak hal juga ya.
Baduy. Oh, duren. Di sini juga tersedia ada porter juga. Porter. Ayo depan. Ini gimana belakang? Kita jalan jam 1. Jam 1 ya. Di sini juga ada masjid. SD Negeri 2 Bojong Menteng. Kita tadi di Kang siapa, I? Kang Aldi. Wah. Kebetulan lagi musim duren. Bukan duren, masku di sini apa? Radu. Ya kan? Udah nama radu. Jadi hari ini kebetulan kita langsung ditemani oleh Kang Aldi. Nanti kita akan bermalam di rumah Kang Aldi, guys. Dan Kang Aldi merupakan orang dari Baduy Dalam. Dan tentunya kalau kita nanti sudah sampai Baduy Dalam atau di perbatasan, kita sudah tidak boleh menyalakan gadget dan lain sebagainya. Kanan kiri bau durian. Banyak jualan kerajinan, kopi, tas. Ini kita beli baju buat anak-anak. Iya, Harus beli baju buat anak-anak saya. harus itu. Ya harus ada oleh-oleh. Iyalah harus. Nggak boleh enggak. Kalau udah gede, anak saya ajak ke sini. Kita kearifan lokal. Oleh Indonesia. Baduy. Aduh. Ini Kang Aldi. Wah, semangat ya, Kang. Panggilnya Kang atau A? Oh, tadi siapa tadi? Kang Aldi ya. Kang Aldi ini. Anaknya udah mana? Depan, Kang? Depan. Berarti setiap hari naik turun. Sabtu biasa doang. Satu minggu. Nggak setiap hari. Oh, itu Sabtu minggu. Selain hari itu Selain hari itu kita bertani di ladang. Kalau kecuali ada yang dibutuhkan baru kita tutup. ini Kang putranya. Iya. Oh, ini siapa namanya? Aldi. David. 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 Halo. Dadah. Dadah dulu David. Dadah. Kang, kalau malam itu pakai itu nggak, Kang? Apa? Lampunya pakai apa, Kang? Lampunya pakai bahan bakarnya minyak sayur. Oh. Namanya totok kalau di Baduy Dalam. Oh, namanya Lampu totok. Tapi memang benar-benar nggak tersentuh teknologi listrik, nggak ada ya. Kalau Baduy Dalam. Kalau di luar masih bisa ada yang tenaga surya. Oh, ini dari KKN dari teman-teman UIN Jakarta. Buat kalian yang belum pernah kesini, trek daerah sini ialah Bebatuan.
kan. Masih adem, kanan kiri juga pohon tinggi, bambu-bambunya juga tinggi-tinggi guys. Lumayan, udah lama nggak pernah trekking, ini pertama kali. Aman? Apa? Ini adalah namanya Damin, anak dari suku Baduy Dalam. Ayo Min, jalan terus yuk, jalan ya. Om video dari belakang Min. Damin kakinya nggak sakit, nggak pakai alas? Enggak. Kakaknya di mana Min? Di rumah? Nggak ikut? Enggak. Kamu biasanya kalau dari dalam main keluar tuh berapa jam kalau jalan? 2 jam. Punya Damin. Siapa namanya? David. David. Keren. Saya videoin Kang. Nan? Woi, jagoan amat yuk. David. Ternyata perjalanan dari Ciboleger menuju ke Baduy Dalam itu kita tempuh waktu 5,5 jam. Itu kita sampai di rumahnya dari Kang Damin. Nah, jadi Kang Damin ini orang dari suku Baduy Dalam yang mereka menjemput juga. Ada tim TL tadi juga sekaligus Kang Damin. Kang Damin ini juga bawa anak-anaknya. Kang Damin ini kebetulan warga asli Baduy Dalam, yaitu mengajak anak-anaknya ini 2 anak kecil untuk menjemput kami juga para wisatawan agar dari perjalanan itu kita ditemanin oleh mereka. Nah, Kang Damin ini juga menyediakan jasa porter bagi kalian yang tidak kuat bawa dan mungkin bawaan terlalu banyak atau apa, itu bisa banget kalian bisa minta tolong ke Kang Damin untuk jasa porter sekalian. Hai, dadah. Dadah. Seperti biasa, Jelajah Nusantara pada episode kali ini kita masuk ke Baduy. Pedalaman Baduy. Mantap. Luar biasa treknya. Jalurnya juga indah. Mudah-mudahan hadiahnya di dalam juga lebih indah. Amin. Semangat. Anaknya juga di sini sudah membantu para wisatawan, itu sudah bawa tas juga. Anak-anak kecil tuh di sini, waduh, bener-bener hebat, bener-bener luar biasa, yang mana belum pernah gue temuin ada anak-anak kecil yang seperti itulah ya. Dia nggak pernah ngomong capek, nggak pernah ngomong lelah sampai perjalanan. Dia kalau disuruh ayahnya itu nurut. Caranya DM aja IG Sahabat Suku Baduy. Oke. Untuk biasanya di hari apa aja
Kalau OT kita weekend aja, Sabtu Minggu. Kalau private itu bisa pilih kapan aja sesuka kalian. Oh, kalau private pilih sesuai Bebas mau Bebas, ya? Senin, Selasa, kapan aja. Tapi kalau OT-nya, open trip-nya itu cuma Sabtu Minggu aja. Oke. Tapi kalau Desember ini lagi banyak nih, lagi banyak buka. Pokoknya cek aja deh di jadwal IG-nya. Ya, IG-nya tadi apa? Sabah Suku Baduy. Sabah Suku Baduy. Mantap. Jalan. Tuh kuat anak. Alhamdulillah ketemu sama keluarga dari Kang Ayah David. Ayah Damin. Dia nggak pernah menolak. Apalagi anak-anak kecil kan di usia-usia mereka pengennya main. Apalagi kalau bawa-bawaan itu nggak terlalu banyak. Lalu pengennya lepaslah main sana sini. Ini enggak. Dia benar-benar ngikutin ayahnya seperti itu. Setelah perjalanan banyak sekali ditambah kita juga dalam perjalanan itu ini namanya musim hujan. Kita trekking di bulan Desember ini, di mana musim hujan juga buat kalian. Kalau ingin trekking di bulan-bulan penghujan itu dipastikan juga jangan lupa tetap membawa jas hujan ya untuk safety supaya kalian tidak terlalu langsung basah kuyup seperti itu. Masih ada tukang bakso. Nih, kita mulai masuk jembatan. Kang, Halo, kondisinya hujan-hujan cantik. Kita berada di titik akhir bagi perbatasan ya? luar, Belum? iya. Masih belum ya? Belum. Masih ada. luar ya? Oh, masih Baduy Masih luar. Kita melewati jembatan ini namanya jembatan gazebo. Bisa kita lihat pelan-pelan licin karena habis hujan. Pelan-pelan karena materialnya ini terbuat dari bambu. Nah, ya kan? Kita pelan-pelan. Ya. Mau matiin HP soalnya. Nah, ini namanya Kang Apoy yang diwali drum band. Oh iya, Ya, Kang sebelum Apoy. ada itu udah ada kita. Iya, mantap. Foto dulu lah. Seru sih ya. Baru setengah perjalanan, kita baru sampai desa pertama ya dari Baduy Luar. Masih ada 3 jam lagi perjalanan menuju Baduy Dalam. Saksikan terus perjalanan kita. Terima kasih. Ya, itulah perjalanan teman-teman dari pasukan Tangerang Selatan menuju ke Baduy Dalam. Kebetulan cuaca juga sudah mulai cerah. Tadi kita sempat ada hujan gerimis walaupun tidak deras. Tetap kita safety menggunakan jas hujan ponco. Nah, kita sudah melewati ini jembatan gazebo. Setelah itu kita trekking lagi menuju ke desa berikutnya, guys. Kita lewati beberapa kampung di Baduy Luar, ya kan? Kita lewati beberapa kampung di Baduy Luar, lalu kita melewati beberapa jembatan yang ada di situ. Lalu kita melihat kanan kiri kita rumah-rumah adat, dan kita juga banyak melihat kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh para ibu-ibu. Tentunya ibu-ibu di sana itu tenun kain, lalu mereka ada yang jualan. Di Baduy Luar maupun dalam itu ada orang yang jualan. Jadi buat kalian kalau tidak, peralatan saya atau saya konsumsinya sedikit nih bawanya, nah itu juga di sana itu juga sudah tersedia seperti minuman, lalu ada jualan pop mie, lalu kopi dan lain sebagainya. Bahkan jajan-jajan ciki-ciki di Baduy Dalam pun ada. Nah, selama perjalanan dari Ciboleger melewati beberapa perkampungan di Baduy Luar, banyak sekali yang kita temukan memang
keunikan-keunikan tersendiri di suku Baduy ini. Nah, identik suku Baduy luar itu menggunakan kain yang berwarna biru, apalagi ikat kepalanya. Kalau Baduy dalam itu menggunakan ikat kepala yang berwarna putih. Oke, tetapi memang banyak sekali perbedaan-perbedaan seperti masyarakat di Baduy dalam itu memang benar-benar tidak ada akses teknologi. Mereka memang tidak mau ya, seperti kamera, diliput oleh foto, kamera, video, bahkan telepon, listrik, apalagi listrik ya, itu tidak ada. Benar-benar yang masyarakat sana itu sangat menjaga identitas di adat tersebut. Ya, buat kalian yang kalau belum pernah masuk ke Baduy, apalagi belum pernah sama sekali explore, berarti harap tonton video ini dari awal sampai akhir, karena banyak sekali informasi yang bisa kalian terima dari video ini. Terus saksikan video Explore Baduy bersama Masku Channel. Lur, udah di tengah-tengah nih, habis tanjakan panjang. Belum, habis hujan, baru sedikit ya. Masih ada lagi. Oh, ada yang lebih panjang lagi guys. Oke, siap. Anak sekecil itu berbawa dengan Masih jauh, Kang? Lumayan, berapa menit? sekitar 1 jaman lagi dari luarnya. 1 jam lagi Dari luar. Baru Nyampe perbatasan. Dari perbatasan ke Baduy dalamnya kurang lebih 1 jam. Oh. Berarti 2 jaman lagi. Oh, 2 jam. Kalau jalan, Kalau jalan deh 2 jam. Kalau kayak gini mah, Kayak gini mah ya sampai malam dah. Siapa yang mau got? Kita nungguin dia. Oh iya. Nungguin dia jauh. Iya. Banyak sekali yang kita temui rintangan-rintangan, bahkan lebih banyak sih treknya itu di sana itu bebatuan untuk yang di Baduy luar ya. Baduy luar tuh masih banyak kita temuin tuh susunan batu-batu untuk kita sebagai di jalan itu ya, di jalan. Jadi untuk alas kaki itu ada 2 opsi. Kalian lebih nyamannya kemana, atau pilih menggunakan sepatu atau bawa sendal. Tapi kalau gue lebih prefer menggunakan sendal ya. Jadi kita juga di sana itu banyak sekali kita menemuin jalan-jalan yang tidak ada batu. Otomatis kalau musim penghujan itu full tanah lumpur gitu. Jadi kalau kita menggunakan sepatu kan agak nyangkut. Tapi kan baik lagi untuk kalian tuh nyamannya di mana. Min, man. pegangan steering bang apa? Nah, lurus. Terus. Metrip sendal suara. Leer. Bukan itu dia leer. Luar biasa. Hujan dari sana. Nanti lihat di channel YouTube ya, Kang. Iya, siap. Lalu juga konsumsi tadi juga, walaupun kalian nggak terlalu bawaannya nggak terlalu banyak, di sana juga sudah tersedia yang jualan seperti itu. Setelah capek melanda. Makan dulu lah. Ini Masku.
Nggak ada mobil Legend sama mobil Losbak di sini, Masku. Nggak ada. Terus Tuh. permainannya apa, Masku? Tapi anak kecil nggak ada bawa HP kok. Nggak ada, kaca doang dia. Bawa kaca. Tuh. Kita turun lagi nih. Ini sepertinya masuk desa ketiga. Tuh, anak-anak main, ada yang pegang HP. Tuh. Kita masih berjalan terus. Ini. Setengah 5. Kampung kesepian. Aman? Awas foto kaki. Kenapa? Jam 4:06. Kita tadi trekking mulai jam 1 siang. Masih sampai sini, guys. Kita udah melewati beberapa desa atau kampung. Dan tadi kalau kita nanya ke Akang yang orang Baduy dalam, itu kurang lebih 1,5 jam kita baru sampai di Baduy dalam. Dan itu dengan catatan kita jalan terus dan berhentinya nggak lama-lama. Kita melewati jalan turun lagi dan licin. Oke, buat kalian kalau trekking ke Baduy di bulan Desember, apalagi bulan-bulan hujan ya, dipastikan kalian juga bawa jas hujan. Enaknya sih pakai jas hujan yang ponco gini, yang harga 10.000 aja cukup. Sekali pakai kalian juga bisa udah melindungi nih, guys. Udah enak. Ini juga kering ya. Kanan kiri. Nah, Bang Apoy. Mantap Bang Apoy. Semangat terus. Tak. Semangat, Per. Pasti harus. Kenapa? Semangat. Yuk, kita jalan yuk. Jalan lagi. Yuk. Pastinya nanti malam. Mungkin kalau sore kita udah sampai, semoga nggak terlalu malam dan masih ada cahaya. Kalau kita sudah masuk Baduy dalam, kita tidak boleh menyalakan semua gadget atau alat-alat elektronik, termasuk kita handphone, kamera dan lain sebagainya. Intinya kalau di dalam Baduy dalam itu benar-benar sudah tidak boleh pakai alat gadget, apalagi rekam-rekam kamera, karena ini masih di Baduy luar, kita diperbolehkan. Oke guys, lanjut lagi yuk. Di sini banyak anak-anak yang jualan, termasuk warung-warung juga banyak, ya kan? Jadi buat kalian yang tiba-tiba kehabisan air, kalian juga bisa beli air di sekitar warung, atau enggak anak-anak kecil yang jualan pakai ember, dalamnya isi air, guys. Seperti ini di belakang kita.
becek habis hujan. Lewati rute yang sangat panjang, kurang lebih 5 jam setengah. Akhirnya setengah 6 atau jam 6 malam itu kita baru sampai rumahnya Kang Damin. Ya, kita prepare terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke rumahnya Kang Damin, kita masuk lagi antar perbatasan Baduy luar dan Baduy dalam ini dibatasi oleh jembatan. Jadi jembatan ini terakhir kita untuk akses itu jembatan ada tulisannya. Di situ kalian bisa lihat tulisannya dilarang menggunakan foto atau video, mengambil foto atau video dan lain sebagainya. Jadi intinya itu kita mengambil dokumentasi itu di perbatasan persis. Jadi setelah itu kita jalan, kita sudah tidak boleh mengambil dokumentasi maupun foto, video dan lain sebagainya. Baik itu voice note yang sudah dijelasin oleh TL kita atau tour leader. Setelah kita masuk, kita matikan semua handphone, kita semua matikan gadget, dan tentunya alarm juga kita matikan. Takutnya nanti kalau kita tidur di Baduy dalam, tiba-tiba masih ada alarm, otomatis kadang bisa nyala sendiri. Nah, otomatis kan menimbulkan bingung kan, ini alarm siapa nih? Ini bunyi HP dari siapa? Itu kan kita menjaga dari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, alarm juga dimatikan sesuai dengan saran dari TL. Teman-teman, ini kita udah sampai di perbatasan Baduy luar dan dalam. Itu jembatan perbatasannya ya. Perbedaannya sini luar dan sini dalam. Oke. Jam 4:30. Lumayan lama. Lama ya. Tapi nggak apa-apa, santai aja, kita pelan-pelan. Di sini minta tolong handphonenya dimatikan, tapi sebelum dimatikan alarmnya dimatiin dulu. Biasanya kan ada yang HP-nya udah mati tapi alarmnya masih nyala tuh, suka bunyi-bunyi, takutnya kalian gak bangun gitu. Nanti cari nih di tas siapa gitu. Jadi alarmnya dimatiin dulu, handphonenya dimatikan. Sudah tidak boleh ada dokumentasi baik dalam bentuk foto, video, VN atau apapun itu, nggak boleh ya. Jatuh. Oke, kemudian semua MCK itu di sungai tidak boleh pakai sabun-sabunan, odol, sampo, segala macam deterjen, itu nggak boleh. Jadi biasa aja. Kalau ada daun nanti boleh pakai daun-daunan sama batu-batuan yang ada di kali. Nanti bisa mandinya kalau mau mandi sama Kang Aldi ya, bapak-bapak, om-om semuanya. Kalau di sungai itu tempat pup, pipis dan mandi itu beda-beda. Jadi nanti jangan asal mandi atau asal buang apapun, itu jangan, dilihat dulu. Ada aturannya. Gitu. Udah dimatiin semua handphonenya? Oke, estimasi sampai ke Baduy dalam itu, sampai nanti kita ke Kampungan Cibeo, 2 jam dari sini. Alat komunikasi semua kita udah matikan. Ini vlog terakhir kita sebelum kita masuk ke Baduy dalam. Dan tentunya HP tadi teman-teman sudah dinonaktifkan, bahkan alarm juga sudah dinonaktifkan. Takutnya HP sudah mati tapi masih ada alarm. Tadi juga ketuanya juga sudah menghimbau. Ini video terakhir sebelum kita masuk, guys. Oke. Tonton terus perjalanan Explore Baduy bersama Masku Channel dan teman-teman dari Impres Pamulang. Merdeka. Vlog terakhir kita untuk masuk di Baduy dalam. Oke, see you next time bersama Masku Channel dan teman-teman Impres Pamulang. Tidak lupa juga disponsori oleh Generasi Petualang. Setelah itu kita masuk dari perbatasan menuju rumah Kang Damin, itu juga lumayan jauh juga, itu kurang lebih 2 jam ya, kita 2 jam. Persis jam 5:30 sudah matahari sudah tenggelam, jadi cahaya-cahaya sudah nggak ada. Kita untuk wisatawan tuh boleh menggunakan headlamp. Jadi ada beberapa yang masih pakai headlamp. Setelah itu kita rehat, beres-beres, kita menghilangkan keringat terlebih dahulu, baru kita mandi ke kali. Ya, kita mandi ke kali lumayan ya. Jadi ada beberapa seperti tadi sudah dijelaskan oleh TL, antara pup, terus mandi itu dibedain ya. Tidak semua jadi satu. Bahkan perempuan dan laki-laki juga dibedain ya untuk perihal mandi, pup dan lain-lain. Nah, setelah itu kita mandi tanpa bawa pasta gigi, odol, sampo dan lain sebagainya. Itu benar-benar alami
Mungkin kalau siang hari ada cahaya atau apa, kita masih bisa menggunakan batu atau kita ngambil dedaunan untuk keramas dan lain. Tapi posisi sudah malam, kita sudah ya otomatis mandi aja seperti itu. Kita mandi benar-benar ini sudah di Baduy Dalam, dan masyarakat di sana itu sangat-sangat aware ya terhadap kita. Tidak ada sama sekali gangguan atau apapun. Jadi mereka itu juga sangat menghargai adanya wisatawan yang masuk di kampung halamannya. Baik lagi, terpenting kita tidak mengusik, kita juga menghormati adat di sana. Itu benar-benar ya, hampir yang gue lihat semua wisatawan di sana itu ya benar menghargai, tidak ada yang pakai handphone. Jadi enak ya. Baik lagi, kita itu sore ngobrol bercengkrama dengan teman-teman, apalagi kenalan-kenalan baru dari para open trip yang lain. Kita juga kenal sama mereka, terus mereka juga bercerita. Nah, setelah mandi kita lanjut, kita beres-beres, ada yang sholat dan lain sebagainya. Setelah itu ada makan malam. Jadi istrinya Kang Damin juga sudah menyediakan makan malam. Di situ itu kita dari ikut open trip itu kita 2 kali makan. Yang pertama makan malam setelah kita datang itu, makan yang kedua itu di pagi harinya untuk sarapan. Jadi kita dapat 2 kali makan. Baik lagi, pas makan malam itu, setelah makan malam itu kita ada namanya makrab, malam akraban. Jadi para peserta dan TL baik Kang Damin itu kita muter ya di rumahnya, berputar gitu seperti itu. Setelah makan kita sharing satu sama lain, kita memperkenalkan diri dari satu sama lain, dari A, B, C, D, E sampai peserta yang terakhir. Jadi semuanya itu tahu latar belakang ini dari mana, namanya siapa, lalu ke Baduy itu tujuannya apa. Jadi satu sama lain itu tahu tujuan mereka ke Baduy itu apa, seperti itu. Lalu di sesi terakhir itu ada namanya tanya jawab, fakta-fakta yang di luar itu apakah benar atau tidak, itu kita bahas dan kita tanyakan kepada kunci adalah orang Baduy Dalam itu sendiri. Mereka jawabnya kan kalau kita lihat informasi-informasi yang berkembang di luar sana itu kan berbeda ya, takutnya kan kita makan hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu malam itu ada namanya tanya jawab dengan Kang Damin. Tanya jawab dengan Kang Damin ini hampir seluruh peserta itu sangat senang untuk tanya jawab ini, karena ada beberapa fakta yang kadang di lapangan tuh seperti ini ternyata realitanya tidak. Dari kehidupan dia dari kecil sampai dia bahkan sampai meninggal lagi itu ditanya oleh para peserta. Nah, di Baduy Dalam itu dipimpin oleh ketua adat namanya Puun. Ketua adat itu namanya Puun. Nah, lalu Puun itu di bawah Puun itu ada tangan kanannya yaitu namanya Jaro. Jaro itu tangan kanan Puun. Tugasnya Jaro adalah semisal nih ada orang dari Baduy Dalam itu ingin konsultasi ke Puun atau ketua adat. Mereka tidak langsung ketemu sama ketua adatnya, tetapi mereka lewat tangan kanannya terlebih dahulu, yaitu Jaro tadi. Mereka konsultasi ke Jaro, baru Jaro menyampaikan ke Puunnya, seperti itu. Jadi tidak langsung. Puun juga ini banyak sekali seperti penanggalan itu juga masyarakat sana itu mengikuti dari ketua adatnya. Misal nih musim tanam padi itu dari bulan apa, nah, itu juga Puun yang memberi jawaban. Misal nih musim tanamnya itu di bulan Juni atau Juli, nah masyarakat baru mengikuti apa yang dikatakan oleh Puun. Lalu Puun juga banyak sekali tugas-tugasnya, lalu juga untuk pemberian nama. Oke, masyarakat sana untuk perihal yang pernikahan itu yang teman-teman tanyakan pada saat sesi malam, karena kan kita nggak ada gadget atau alat rekaman atau alat untuk video untuk meliput malam itu kita tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah gue ceritain karena ini kan di dalam itu kita nggak bisa nge-record, makanya kita bercerita di dalam video ini. Setelah itu setelah tadi untuk pernikahan tuh masyarakat sana itu lebih banyak untuk perihal pernikahan itu dijodohkan antara sepupu. Jadi banyak orang sana itu yang masih agak mirip-mirip atau bisa dikatakan oh wajahnya mirip ini. Nah, karena kan lebih ke sepupu, nikahnya tuh lebih ke sepupu. Nah,
Masa nikah untuk perempuan itu di atas 15 tahun dan laki-laki itu di atas 20 tahun. Jadi mereka misal nih perempuan sudah berumur 15 dan laki-lakinya sudah berumur 20, itu mereka sudah bisa untuk siap nikah seperti itu. Dan tetapi penjodohannya itu ada juga yang dari kecil, misal nih anaknya si A, nah ini nanti sama anak saya ya, dan mereka tuh sudah sama tahu juga seperti itu. Lalu di sana juga mayoritas sana itu berladang ya, berladang, dan orang sana itu nanamnya itu nggak aneh-aneh, bahkan sayur mayur itu sepertinya tidak ada. Mereka itu hanya nanam padi. Padi itu panennya hanya 1 tahun sekali. Mereka tidak ada nanam singkong, bahkan sayuran-sayuran maupun cengkeh-cengkehan itu seperti yang kemarin itu tidak ada, karena itu ada mitos di dalam situ. Oke, baik lagi, tadi sudah masa pernikahan. Nah, ada yang lebih sangat menarik banget dan ini heroik banget, belum ada bisa ditemukan seperti ini. Di sana itu tidak ada bidan, tidak ada dokter, apalagi dokter ya, itu nggak ada. Nah, kalau ada pertanyaan, berarti kalau lahirannya itu di mana? Ada peserta malam itu nanya, kira-kira untuk lahiran itu di mana? Nah, ternyata proses melahirkan itu, jadi melahirkan itu di sana itu ada dukun, ya bisa dikatakan dukun beranak seperti itu ya. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang melahirkan. Nah, umur melahirkan juga puun itu sudah tahu, oh puun atau dukun beranak itu sudah tahu, ini nanti di bulan sekian, ini di bulan sekian, nanti ada ritual seperti pijit dan lain sebagainya. Ya nggak ada USG seperti yang di umum seperti itu ya, itu nggak ada. Jadi mereka benar-benar real, semuanya itu dari ketua adat, dari dukun beranak tadi yang tahu mengenai perihal persalinan. Ternyata persalinan di sana itu ibu-ibu di sana itu melahirkan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi setelah mereka ibu-ibu itu lahiran sendiri, keluar sendiri anaknya, baru suami itu memanggil dukun tadi, dukun bayi atau dukun beranak, baru manggil untuk membantu proses pemotongan ari-ari dan lain sebagainya. Nah, tetapi tadi melahirkan itu otomatis sendiri. Semisal ibu-ibu itu lagi ada di ladang, nah otomatis kan lahirannya nggak bisa di rumah kan, dan ibu itu di ladang nanti memanggil dukun beranaknya tadi untuk ke ladang. Nah, malam itu juga dan hari itu juga ibu itu harus pulang ke rumahnya. Nah, harus pulang ke rumahnya berjalan sendiri dan tetap membawa kayu bakar seperti itu. Nah, kok bawa kayu bakar atau kok nggak harus di sana aja? Nah, itu sudah ketentuan adat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melahirkan, apalagi kalau dia posisinya masih di ladang, jadi kan mereka itu berladang. Di ladang itu ada rumah-rumahnya. Jadi mereka itu lebih banyak berumah itu di ladang untuk menjaga ladangnya ya. Jadi mungkin dari serangan hewan dan lain sebagainya gitu. Jadi dia itu otomatis kalau dia habis lahiran, posisinya dia di ladang, harus pulang ke rumahnya di hari itu juga dan tetap membawa kayu bakar. Itu hebatnya ibu-ibu di sana. Sementara ini yang kemarin kita tanyakan juga belum ada yang namanya yang proses lahiran itu meninggal, baik ibunya maupun anaknya, lalu tidak ada yang cesar, dan itu Masya Allah itu keren banget, dan itu memang masyarakat sana itu sudah bisa seperti itu ya. Itu hebatnya di sana. Oke, baik lagi, jadi suku Baduy Dalam itu hanya ada 3 desa, tidak kurang dan tidak lebih ya, tidak kurang dan tidak lebih. Di suku Baduy Dalam itu hanya ada 3 desa saja. Di 3 desa ini mempunyai keunggulan masing-masing. Misalnya desa A, kemarin itu kita berada di Cibeo ya. Di Cibeo itu keunggulannya itu di misalnya di sektor tanam, lalu ada di sektor kesehatan. Itu memang mempunyai keunikan atau kekhasan ya, yang suku-suku lain itu tidak punya. Nah, di dalam sini juga sudah dijelaskan seperti tadi ya, seperti video di awal tadi, kamera,
elektronik. Mereka benar-benar menjaga dari leluhur mereka itu, ya ini loh, seperti mereka tidak menggunakan alas karena kaki itu sudah sebagai sebagai kendaraan seperti itu. Jadi kita temukan bahkan anak kecil, baik tua, muda, dewasa, tidak ada yang menggunakan alas kaki. Komitmen mereka itu sangat tinggi. Kemarin saya tuh sempat bertanya ke Kang Damin. Pertanyaannya itu seputar seperti ini, Kang. Kalau semisal Kang Damin ini ke luar kota, ke Jakarta, itu kan sebenarnya tidak ada yang mengawasi. Tidak ada orang yang Baduy yang melihat, misal Kang Damin bisa naik motor atau naik kendaraan umum, kan tidak ada yang tahu. Nah, jawaban mereka tuh simpel. Kita itu selalu diawasi. Kalau kita melanggar hukum adat, kalau kita melanggar yang nenek moyang sudah kita kasih, tetapi kita melanggar, nanti akan ada masanya kejadian-kejadian aneh itu timbul di diri kita masing-masing. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah komitmen terhadap komitmen terhadap budaya itu sangat tinggi. Bahkan mereka tuh selalu bilang kita selalu diawasin, walaupun mereka nggak ada yang ngawasin ya. Nah, itulah baik lagi mereka tuh inilah benar-benar sangat patuh dan taat seperti itu. Setelah malam yang panjang itu kami bercengkrama kurang lebih ada 2 jam hingga 3 jam, kita proses tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa dijelasin itu sangat panjang banget dan sangat detail banget perihal teman-teman yang nanya dari proses pernikahan, lalu ada kematian, lalu apakah di dalam ini ada kira-kira di masyarakat dalam ini tuh ada yang namanya maling atau apa tuh. Ternyata tidak ada, tidak ditemukan di sana ada maling, ada apa. Nah, mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mengambil mengambil harta atau apa dari orang Baduy dalam untuk berkeluarga, tetapi sementara ini tidak ada. Nah, kita juga bisa melihat lumbung-lumbung padi itu di mana-mana, ya kan? Lumbung-lumbung padi itu tersebar di mana-mana. Itu yang dinamakan dengan swasembada pangan di masyarakat Baduy. Tetapi saya baru tahu ceritanya, orang Baduy dalam itu tidak boleh menjual hasil buminya, apalagi menjual hasil bumi. Jadi mereka ini setelah panen, jadi padi-padi itu dimasukkan ke lumbung padi atau yang biasa dinamakan dengan leit ya. Itu mereka tidak jual padi itu, mereka masukkan ke dalam leit itu. Nah lalu mereka makan sehari-hari pakai beras atau padi yang mana? Pertanyaan seperti itu. Nah, baik lagi kan, apakah masyarakat Baduy itu tidak butuh uang? Nah, itu terjawab di sini. Mereka tuh tetap butuh uang. Mereka tuh sama seperti kita masih butuh uang untuk proses jual beli dan lain sebagainya. Nah, tetapi padi itu hanya dikhususkan untuk upacara-upacara adat saja. Jadi bahkan di leit itu ada bahkan 50 tahun, 60 tahun itu masih ada. Jadi kan swasembada pangan sampai anak cucu mereka itu masih ada. Mereka tuh tidak takut kehabisan seperti itu. Karena setiap panen hampir seluruh masyarakat Baduy itu mereka simpan di leit itu tadi. Mereka tetap untuk makan sehari-hari itu mereka beli beras dari luar seperti itu. Mungkin malam itu kurang lebih jam 12 atau setengah 12 ada beberapa orang yang jalan-jalan melihat Baduy dalam di malam hari, tetapi tetap dipandu oleh tour leader, ya kan. Setelah itu ada beberapa yang istirahat, seperti saya juga nih istirahat setelah itu pagi kita bangun, kita ambil wudhu, jalan lagi ke sungai, balik lagi untuk sholat. Pagi hari kita ada namanya kunjungan ke beberapa tempat-tempat di Baduy dalam. Seperti tadi kita dilihatkan juga rumah dari Uun atau ketua adat,
rumah dari Jaro, ada alun-alun juga. Jadi di sana itu ada alun-alun itu digunakan untuk ronda. Rondanya itu nggak malam hari, rondanya itu siang hari. Jadi ronda itu sepertinya bapak anak-anak usia berapa itu ngumpul di situ, mereka ngobrol-ngobrol mungkin sambil menjaga kalau ada apa-apa di Baduy Dalam. Diajak untuk melihat-lihat bangunan-bangunan yang ada di Baduy Dalam. Lalu kita juga dilihatkan rumah dinas ya. Di sana itu sebenarnya rumah dinas ya. Kalau di sini kan seperti Istana Negara atau rumah gubernur dan sebagainya, tapi di sana itu rumah dari Puun. Jadi kalau Puunnya sudah tidak menjabat lagi, dia akan pulang ke rumahnya. Nah, di situ tuh ada satu area yang benar-benar orang lain itu tidak boleh masuk ke area tersebut sampai ada tulisannya, karena tidak ada gambarnya ya, karena kan kita tidak boleh foto dan sebagainya. Ini hanya gue ceritain aja. Ada satu area gitu, rumah Puunnya itu di paling ujung, yaitu di sisi desa paling ujung ya. Jadi bebarengan dengan rumah Jaro. Jadi ada beberapa rumah di situ, rumah pemerintahannya lah. Dan orang lain tidak boleh masuk ke area situ. Ada, karena di situ juga sudah ada tulisannya juga, orang dilarang masuk. Gitu. Mungkin hanya bisa Jaro atau ada acara-acara khusus. Lalu di situ juga ada area untuk area, kalau ibarat itu area untuk rapat ya. Jadi warga masyarakat baik di luar atau dalam mau ada kegiatan pertemuan, itu ada satu namanya tempat itu di situ untuk rapat. Nah, setelah pagi itu kita berkeliling desa untuk melihat-lihat suku Baduy Dalam dan juga rumah adat mereka yang khas. Mereka tidak ada paku, mereka tidak ada lem dan lain sebagainya. Mereka itu menggunakan semuanya itu diikat, bahkan lem-lemnya itu menggunakan lem getah seperti itu ya. Seperti ini juga kemarin kita juga beli kerajinan gelas, ini juga tidak ada lem. Sebenarnya kan biasa di lem Korea atau apa, ini enggak. Ini saya tanya kemarin, ini menggunakan lem getah seperti itu. Makan juga kita masih menggunakan piring normal, tetapi sendok itu di sana pakai sendok kayu. Lalu ada gelasnya itu kita pakai gelas bambu di sana. Oke, pagi itu kita sudah selesai. Lalu kita packing, siap-siap, dan tentunya kita tadi pagi juga sudah sarapan ya. Kita siap-siap untuk perjalanan lagi menuju pulang. Kita kemarin tuh pulang, kita keluar dari rumahnya Kang Damin itu kurang lebih jam 9. Kita proses perjalanan menuju ke terminal Cijahe yang tadi gue jelasin dari awal ya. Di awal tadi kita tuh mengambil paket, awalnya kita mengambil paket yang jauh-jauh. Ternyata pas malam itu ada opsi, ada jauh dekat, ditambah para teman-teman ini sudah ada yang sudah capean, ada yang sudah ini, dan banyak sekali lah. Akhirnya kita memutuskan bersama, kita mengambil paket yang jauh dekat. Otomatis tel ini dia akan keluar Baduy, nyari sinyal dulu untuk menghubungi timnya di sana. Ini tepuk tangan buat TL-nya nih ya. Dan tentunya buat Wisuba juga full service, keren banget untuk jasa open trip kali ini. Oke, kita pagi balik lagi menuju ke Baduy luar, yaitu kita mengakses menggunakan terminal Cijahe. Jadi kurang lebih 2 jam untuk kita bisa keluar. Seperti biasa kita trekking lagi, kita naik turun bukit lagi, kita melihat kanan kiri rumah-rumah orang, lalu kita melewati beberapa jembatan. Barulah kita sampai di terminal Cijahe seperti itu, ya kan? Jadi kita sudah sampai terminal Cijahe, kita beres-beres, kita mandi, kita makan. Setelah itu jam 1 itu kita menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Stasiun Rangkas Bitung juga kurang lebih 2 jam kita baru sampai. Dan tentunya buat kalian sudah bisa memastikan nih jarak antara A ke B itu berapa menit atau berapa jam. Jadi estimasi manajemen waktu kalian itu bagus ya. Misalnya kalau kalian ada acara lagi malamnya, jadi kalian sudah prepare, kurang lebih jam segini kita sudah sampai. Walaupun nanti baik lagi kita hanya bisa apa ya, oke, baik lagi kita hanya bisa memprediksi saja. Baik lagi kan nanti kan alam yang menentukan.
seperti itu. Tapi kan kita sudah punya patokannya. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan kali ini ya. Sebenarnya tahun 2018 yang lalu gue udah pernah ke sana ya, ke suku Baduy. Tetapi kan hanya suku Baduy luar saja, belum sampai mengeksplor suku Baduy dalam seperti itu. Nah, tahun 2024 gue kembali lagi ke Baduy hingga nginep dan bermalam di Baduy dalam. Itu memang sensasi dan suasana itu sangat berbeda. Kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Hikmah apa saja sih selama perjalanan itu yang bisa kita ambil lalu kita implementasikan ke kehidupan kita, lalu kita bisa sharing ke saudara kita, ke istri kita, ke tetangga kita. Ini loh, di sana itu ada kehidupan seperti ini. Mereka juga seperti banyak sekali yang bisa kita ceritain ke teman-teman kita seperti itu. 17 jam, hampir 17 jam kita mematikan seluruh gadget, baik kamera, handphone dan lain sebagainya. Ini adalah video pertama kita, pertama kali buka kamera, dan ini persis di perbatasan Baduy dalam dan Baduy luar, dan sudah disarankan boleh membuka kamera ataupun handphone. Bersama Pak Imam atau yang lebih akrab Pak RT. Wah, gimana Pak RT? Ya, kesannya luar biasa, banyak pembelajaran di dalam, juga alamnya alami. Terus hal-hal yang tidak bisa dilupain selama di Baduy dalam, singkat bisa diceritain? Ya, terutama kearifan lokalnya ya, di Baduy dalam luar biasa. Terus ketahanan pangannya juga yang saya sangat kagumi, itu luar biasa. Selama saya di sana saya pelajari, itu luar biasa. Dan lumbungnya pun luar biasa. Pesan-pesan buat teman-teman yang ingin masuk ke Baduy, khususnya Baduy dalam, apa pesan-pesannya? Ya, siapkan stamina, terutama kalau jalur Ciboleger. Stamina, terus alat-alat juga harus lengkap ya, terutama stamina. Oke, jadi stamina juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kalian ingin memasuki kawasan Baduy, terutama Baduy dalam. Karena dari Baduy luar ke Baduy dalam tuh lumayan cukup panjang juga treknya. Kita kemarin aja hampir 5 jam ya. 5 jam. Itu 5 jam setengah itu kita jalan santai karena kan kita di rombongan, jadi banyak sekali yang ada yang istirahat, ada yang jalan dan lain sebagainya. Oke, kita telusuri lagi, kita mau akan nyebrang nih. Ini di belakang kita ada jembatan, ya kan? Ini jembatan dan ini merupakan perbatasan persis antara Baduy luar dan Baduy dalam, guys. Kita akan menyusuri sungai dan ini teman-teman rombongan juga mandi atau main air dulu. Kita bisa lihat. Tas-tasnya bisa ditaruh sini. Oke. Kita turun dulu. Kita turun. Halo. Hai. Udah mandi? Udah mandi belum? Udah. Ayo sana lagi yuk. Ke sana. Ke sana yuk. Ke sana yuk. Oke. Ini anaknya Kang Damin, warga Baduy dalam. Halo bro, gimana? Mantap. Parah. Parah. Cakep. Aduh. Tap. Nah, apa? Ya, alhamdulillah udah sampai perbatasan. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nanti kita akan cerita-cerita lebih dalam lagi. RT Udin, mantap. Mantap. Kita bisa naruh tas dulu. Kita tas taruh sini dulu. Lihat. Kita turun. Kita turun. Inilah merupakan sungai. Kang Damin, sehat Kang Damin? Ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa menggunakan air. Boleh pesan-pesan buat teman-teman kalau ingin Baduy dalam, ada gitu nggak? Kalau teman-teman yang di Jakarta kalau mau berkunjung ke Baduy dalam boleh main air di sini.
bersama Kang Damin, asli warga Baduy Dalam ya. Jadi semalam kita menginap di kediaman beliau dan kita dijemput dan dihantar lagi nanti sampai ke Baduy Luar hingga terminal. Gitu ya Kang. Terima kasih. Dan Baduy Dalam ini dipisah oleh sungai. Di sebelah sana merupakan Baduy Luar dan di belakang ini Baduy Dalam. Dan ini ada Om PI yang merupakan ketua rombongan dari Impres Raya menuju Explore Baduy. Wah, tap. Ini merupakan jembatan terbuat dari bambu, tidak ada paku-pakuan di sini, semuanya diikat, baik tiangnya maupun alasnya semua terikat. Ya, belakang kita ini Baduy Dalam. Jadi kita sudah bisa mengaktifkan semua ponsel, gadget atau kamera, boleh kita buka semua. Ya kan? Nanti gue akan share pengalaman apa aja yang didapat di Baduy Dalam dan tentunya kalian harus ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, lanjut lagi. Di Baduy ya masyarakatnya ramah-ramah, beneran kita juga nggak boleh pakai gadget selama di Baduy Dalam ya. Perbatasannya kali itu, jadi kita udah off dan kita bersama-sama ya masyarakat baik-baik semua. Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Di Baduy ini ada Baduy Luar, Baduy Dalam, di mana Baduy Luar itu masih boleh menggunakan HP, elektronik dan lain-lain. Tapi kalau udah sampai di penyeberangan jembatan ini masuk Baduy Dalam, itu semua barang-barang elektronik, HP itu sudah tidak ada. Dan masyarakat di sana itu masih teguh dengan adat yang kuat. Jadi tidak ada ya listrik, tidak ada barang-barang elektronik dan lain-lain. Masih nurut sama puun istilah pemimpin di sana. Demikian dan cukup mengesankan buat saya. Jatuhnya kita banting ke kanan. Sangat banyak sekali pengalaman, pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari masyarakat Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Karena kita bermalam di Baduy Dalam, kita lebih banyak informasi-informasi yang sangat valid dibandingkan hanya cerita-cerita yang tersebar di luar masyarakat. Karena memang benar dan sangat tepat, di Baduy Dalam tidak dibolehkan atau sama sekali tidak diizinkan seluruh alat komunikasi baik kamera maupun handphone, dan bahkan masyarakat sana itu sangat berpegang teguh dengan komitmennya. Komitmen sangat diprioritaskan paling utama. Misal walaupun mereka tidak tahu atau tidak ada yang mengawasi, tapi mereka tidak ingin melakukannya. Misal mereka pakai sendal, pakai sabun dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada di warga Baduy Dalam. Kalau kita kemarin mandi, itu sama sekali kita juga tidak pakai sabun, kan odol, sikat gigi, sampo, itu tidak ada. Namun biasanya masyarakat Baduy Dalam itu ada khusus ya, khusus yang mereka pakai, tapi dia tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Dan tentunya seperti
penerangan juga tidak ada. Mereka hanya mengandalkan lampu-lampu seperti lampu-lampu zaman dulu ya. Lilin sih tidak. Bertemu sama kampung-kampung lagi. Sebenarnya untuk ke Baduy Dalam itu kalian bisa menggunakan sepatu atau sandal. Memang di sisi lain memang ada resikonya masing-masing, karena kita pasti akan melewatin trek yang berlumpur. Tidak semua trek itu kita rasakan menggunakan batu, tetapi di masyarakat, di warga Baduy Dalam itu full semua tanah, jadi tidak ada batu seperti ini yang disusun. Ini merupakan di Baduy Luar seperti itu ya. Apalagi kalau kalian ke Baduy musim hujan, pastinya untuk kelengkapan safety terhadap diri sendiri itu lebih ditingkatkan lagi, terutama harus bawa jas hujan. Jas hujan juga kalau bisa dua buat ganti-ganti seperti itu. Oke guys, setelah lama gue gak bikin video, akhirnya gue jalan lagi ke Baduy dan memberikan informasi kepada penonton atau teman-teman semua yang menonton video ini dari Sabang sampai Merauke. Bahkan terima kasih ada beberapa penonton juga dari luar negeri guys. Bagus. Kita masuk ke rumah adat. Ya, kita bisa lihat kanan kiri rumah penduduk dari warga Baduy Luar seperti ini, dan kita bisa lihat juga keramahan penduduk warga dari desa Baduy Luar. Alhamdulillah cuaca cerah, jadi pagi hari kita setelah trekking tadi lebih dari Baduy Dalam, setelah ini kita akan menuju ke terminal Cijahe. Sebenarnya kita bisa lewat ke terminal Baduy, terminal Ciboleger, karena waktunya tidak memungkinkan dan beberapa teman juga sudah kelelahan. Oleh karena itu semakin kita rapatin, kita putusin juga untuk lanjut ke terminal Cijahe, karena waktu juga sangat memotong guys. Kemarin itu kita 5,5 jam, ini bisa 2 jam, kurang lebih 2 jam itu sudah bisa sampai di terminal Cijahe. Jangan lupa ikuti terus perjalanan gue ke Explore Baduy ini belum selesai, karena nantinya gue akan kasih tahu semua informasi yang ada di Baduy Luar dan Baduy Dalam, teruntuk kalian yang belum pernah merasakan kesini ataupun sudah pernah tapi ada beberapa informasi yang kelewat, bisa tonton video ini. Terima kasih, yuk lanjut lagi. Kita dari awal itu memang tim belakang sama ya Damin di belakang. Jadi kalau teman-teman ingin ke Baduy terus capek, bisa jasa porter bisa. Jadi informasi sedikit, beliau ini bukan setiap hari keluar ya, jadi ada hari-hari khusus seperti weekend menjemput tamu. Beliau baru keluar dari Baduy Dalam ke Ciboleger untuk menjemput tamu. Jadi tidak setiap hari Kang Damin ini keluar. Dari hari-hari biasanya seperti biasa, beliau ke kebun. Di sini ada sawah, Kang? Padi rumah. Padi. Oke. Nah, yang itu masa panennya itu per setahun sekali ya. Itu dia. Makan? Mandi dulu lah. Mandi. Nah, iya. Mandi. Ini base camp Wisuba. Karena kita kali ini
kita perjalanan 2 hari kita ke Baduy bersama Wisuba. Jadi nanti kalian kalau ingin main sini langsung aja hubungin Wisuba. IG-nya apa, nama IG-nya? Sabah Suku Baduy. Oke. Kita makan dulu. Langsung Indomie, Lur. Aduh, Lur. Mantap banget, Lur. Aduh. Mantap. Jos sisan, Lur. Jos. Kan udah habis. Coba dulu Allah, makan dulu setelah 1,5 jam perjalanan. Cepat banget. Nggak nyampe 1,5 jam. Mantap. 1 jam lewatan lah. Cepet amat udah makan Indomie. Oh. Saya udah mandi, alhamdulillah. Udah mandi juga ya. Mantap, Pak. Gas. Alhamdulillah kita sudah sampai stasiun Rawabutuk. Wah, Pak. Kita doang yang turun ya? Halo. Lelah. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Ya walaupun ada kram-kram jangan diingat. Udah biasa. Ya harus diingat semua. 3 hari lah. Iya. Jadi udah habis kami. Tuh. Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Oh, jam. Jam ambil jam. Bener cewek. Oh, patah. Jatuh bukan patah karena di sini ada patah itu. Baduy Dalam, tepatnya di Kampung Cibeo. Alhamdulillah kita melewatkan 5 jam perjalanan untuk menuju Kampung Cibeo ya. Kita menginap di Kampung Cibeo dan pulang kita beda arah. Kita masuk jalurnya jalur Cijahe. Nah, jaraknya sekitar 1,5 jam. Alhamdulillah kita hari ini sudah di mobil menuju ke pulangan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Bye-bye. Alhamdulillah kita sudah sampai stasiun Rawabutuk. Wah, Pak. Kita doang yang turun ya? Halo. Lelah. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Ya walaupun ada kram-kram jangan diingat. Udah biasa. Ya harus diingat. Jatuh bukan patah karena di sini ada patah itu. Kurang lebih seperti itu trip perjalanan gue bersama teman-teman ini ke suku Baduy. Dan tentunya buat kalian yang ingin melakukan perjalanan ke sana, siapkan mental, siapkan fisik, siapkan pesangon juga untuk beli. Soalnya banyak sekali cenderamata atau oleh-oleh dari khas Baduy sana. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing buat kalian, dan tentunya jangan lupa dan tonton, ikuti terus YouTube-nya Masku Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di Masku Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.